Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah, yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatibuhu arsalahu ila kafatan linnas basyiran wa nadhira wada'illahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama yang puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita kembali lagi pada kajian rutin kita. Dan alhamdulillah pada malam hari ini adalah sesi yang ketiga di dalam kajian kita dalam mengkaji kitab Al-Hikam. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai contoh yang terbaik bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam kajian ini senantiasa kita bertabi'uni kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjut lagi dengan kajian kitab Al-Hikam yang sesi yang ketiga. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada malam hari ini senantiasa kita semua diberikan oleh kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masa yang akan datang kita bisa tuntaskan kajian kita ini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan Ustaz untuk memaparkan materinya atau kajian kita pada malam hari ini. Dengan hormat pada Bapak Ustaz, dipersilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustaz Rudi, Bapak Wakil Rektor, Pak Doktor, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Terkhusus kita niatkan untuk Sahibul Hikam, yaitu Maulana Ibnu Athaillah Sakandari. Begitupun kepada seluruh ulama-ulama yang berkontribusi dalam penyebaran Islam ini, terkhusus dalam dunia tasawuf. Seluruh guru-guru kita, termasuk kita niatkan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan umurnya, diberi kesehatan dan afiat. Yang telah mendahului kita, semoga dilimpahkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pujian dan rasa syukur semoga senantiasa terpatri di dalam hati kita dalam menjalani setiap tahapan kehidupan ini,
dalam menyikapi setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, lapang ataupun sempit, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salawat semoga senantiasa terlisankan dan terasa di dalam hati kita dan membuahkan semangat untuk senantiasa mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salam serta salawat ini tidak hanya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tetapi juga membuahkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua pada akhirat kelak insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hikmah pertama yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Sebagaimana pada penjelasan yang lalu kita beri ilustrasi bahwa hikmah pertama ini ketika kita amati itu ibarat gerbang untuk memasuki kitab Al-Hikam ini, atau ibarat fondasi untuk menaiki tangga-tangga spiritual, untuk memasuki ruang-ruang pengamalan yang tertuang dalam hikmah-hikmah yang dituliskan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, yaitu bagaimana kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan riyadhah, yang menjalankan amalan, yang menjalankan membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa bersandar kepada Allah, tidak hanya bersandar kepada amal kita, terlebih bersandar kepada diri kita. Artinya Athaillah Sakandari ingin menekankan kepada kita, i'timadlah engkau kepada Allah, bersandarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bersandar kepada amalanmu, bukan bersandar kepada dirimu, karena sungguh yang menjadi inti dalam perjalanan kita adalah rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan kita. Meski amalan itu yang kita jelaskan, yang kita beri ilustrasi, amalan itu sebagai tiket, artinya sebagai prosedur syariah Allah menetapkan kita harus beramal, kita harus sholat, kita harus sebagainya. Namun kita jangan bertumpu kepada amalan itu, jangan kita bertumpu kepada amalan itu sehingga kita memastikan diri kita karena amalan kita maka Allah wajib memasukkan kita dalam surga. Namun bagaimana kita yang menjadi inti dari perjalanan amalan-amalan itu adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Athaillah berpesan, kita kembali ingatkan, min alamati li'timadi 'ala al-'amal, di antara tanda bersandarnya seseorang kepada amal adalah nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya pengharapan, bukan berkurangnya harapan. Harapan dari Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berkurang, tetapi sikap kita yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang berkurang. Di saat adanya kehinaan, kehilafan, dosa dan lain sebagainya. Artinya ada orang-orang yang menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu diintervensi dengan amalnya. Ketika amalnya meninggi, maka pengharapannya kepada Allah meninggi. Ketika amalnya berkurang, pengharapannya kepada Allah berkurang. Sehingga bukan dia bertumpu bersandar kepada Allah yang memiliki rahmat yang begitu luas, bukan dia bertumpu kepada Allah yang maha memiliki ampunan yang begitu luas, namun dia mengandalkan amalnya dalam menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Ibnu Athaillah ingin tekankan, bahwa Allah, kita sembah Allah, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, sekalipun seluruh makhluk dunia ini menyembah Allah, tidak akan mengangkat derajat Allah, atau seluruh makhluk dunia bermaksiat kepada Allah, tidak akan menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan patokannya itu kepada amal kita,
tetapi patokannya ini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, meski Allah menetapkan prosedur bahwa Allah membuat syariah ini dan kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentu segala apa yang Allah tetapkan kita ingin jalani itu dengan penuh hati, dengan penuh keikhlasan. Syariah-syariah yang Allah tetapkan karena kita ingin ridha Allah, maka kita ikuti syariah itu. Allah perintahkan salat, kita salat. Allah perintahkan berbuat baik, maka kita berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu menjadi pengantar untuk mengingatkan kembali terkait kajian kita pada pertemuan yang lalu. Oleh karenanya, maka di hikmah yang kedua ini Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah taala ingin menunjukkan dua ruang. Jadi setelah kita memasuki gerbangnya, setelah kita memasuki gerbang Al-Hikam ini, ada dua ruang yang Ibnu Athaillah Sakandari ingin tunjukkan. Ada yang disebut ruang tajrid, ada yang disebut dengan ruang asbab. Nah, maka Ibnu Athaillah berkata, iradatuka tajrid ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Nah, ini luar biasa hikmahnya ini. Jadi setelah Ibnu Athaillah memperlihatkan gerbangnya, fondasinya, maka Ibnu Athaillah ingin memperkenalkan kepada kita bahwa bagi hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada dua ruang. Ada dua ruang. Ada yang disebut dengan ruang tajrid, ada yang disebut ruang asbab, atau kalau dalam istilah tasawuf ada yang disebut dengan maqam tajrid, ada yang disebut dengan maqam asbab. Nah, ada orang-orang yang keinginannya itu untuk berada di dalam maqam tajrid itu. Nah, nanti sebentar kita lebih rinci tajrid itu dan asbab itu. Tajrid itu secara sederhana, tajrid adalah bagaimana kita memfokuskan diri kita semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semata hanya salat, semata hanya puasa, semata hanya bertakhalli, menyendiri dan lain sebagainya. Itu tajrid, artinya kita jauh dari hiruk pikuk dunia, segala sesuatu yang bersifat duniawi, pekerjaan kita, bisnis kita dan lain sebagainya, itu disebut asbab. Jadi ada tajrid, ada asbab. Nah, tajrid ini bagaimana kita menghubungkan diri kita itu berfokus kepada Allah, sedangkan asbab ini bagaimana menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, Ibnu Athaillah berkata, boleh jadi iradatuka tajrid, boleh jadi engkau menginginkan tajrid, yaitu menginginkan menyendiri, hanya beribadah, malam-malamnya diisi dengan salat lail, siangnya diisi dengan puasa, hanya ibadah, hanya zikir. Nah, boleh jadi engkau ingin itu ma'iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan engkau itu berada pada maqam asbab. Nah, jadi dia mau ibadah semata-mata ibadah, tapi Allah menginginkan dia keluar. Allah menginginkan dia keluar meninggalkan rumahnya untuk bekerja, berjualan di pasar dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti ini, yang ketika dia menginginkan ibadah, sedangkan Allah menginginkan dia keluar rumah untuk bekerja, keinginannya itu adalah min syahwatil khafiyah. Keinginannya itu adalah syahwat yang halus, syahwat yang lembut. Loh, kenapa bisa syahwat? Syahwat, mengapa bisa syahwat? Karena bertentangan dengan keinginan Allah, maka disebutlah syahwat. Sehingga syahwat itu bukan zahirnya sesuatu itu bahwa itu adalah ibadah, bukan. Syahwat itu adalah ketika tidak seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala,
tidak seiring dengan apa yang Allah cintai, maka itulah yang disebut dengan syahwat. Artinya apa yang dia lakukan itu berdasarkan keinginan nafsunya, bukan berdasarkan keinginan Allah, bukan berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Athaillah, keinginanmu untuk ibadah itu, sedangkan Allah menginginkan engkau untuk bekerja, itu adalah syahwat yang halus, syahwat yang tersembunyi. Mengapa halus? Mengapa syahwat itu halus? Karena kesannya, zahirnya adalah ibadah. Jadi boleh jadi orang terkecoh, sehingga kita harus hati-hati dalam menyikapi hal ini. Begitu dia disuruh untuk bekerja, dia tidak mau. Maunya dia hanya tinggal di rumah, salat, berzikir, membaca Quran. Sedangkan Allah menginginkan dia untuk bekerja. Nah ini syahwat nih. Mengapa dia halus? Karena kesannya adalah, zahirnya adalah ibadah yang terlihat. Padahal dalam batinnya, dalam hatinya dia bermaksiat, dalam artian dia bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhai untuknya. Maka kata Ibnu Athaillah, ada orang-orang yang menginginkan ibadah dalam artian salat, sedangkan Allah menginginkan dia untuk bekerja. Ketahuilah, sikap demikian itu adalah berdasarkan syahwat yang tersembunyi dalam dirinya. Kemudian sebaliknya, wa iradatukal asbab, bab untuk bekerja, keinginanmu untuk sibuk di pasar, sibuk di kantor, sibuk dengan bisnis yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang, kemudian yang bisa mencapai kedudukan-kedudukan tertinggi di sisi manusia. Keinginanmu untuk itu, ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan engkau pada maqam tajrid, pada maqam yang istimewa, karena Allah tidak ingin lagi menginginkan engkau sibuk dengan makhluknya, tapi Allah ingin engkau sibuk dengan Khalik, sibuk dengan Dia, Allah yang maha luas rahmatnya. Nah ketika engkau lakukan itu, artinya engkau sibuk di pasar, sibuk di kantor, sedangkan Allah menginginkan engkau mesra dengannya, pada dasarnya itu adalah inhitatun anil himmatil aliyah. Itu adalah degradasi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya engkau turunkan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa engkau turunkan kedudukanmu di sisi Allah? Karena Allah telah angkat kedudukan kita. Allah telah tempatkan kita pada maqam tajrid, di mana pada maqam tajrid ini adalah maqam khawas, maqam yang khusus, bukan maqam awam, bukan maqam yang umumnya pada manusia. Ini maqam khawas, hanya orang-orang yang terpilih berada pada maqam tajrid ini. Tetapi kita memilih untuk sibuk dengan dunia. Allah inginkan kita mesra dengannya, namun kita memilih sibuk dengan dunia, berarti kita mengalami degradasi kedudukan. Berarti kita turunkan derajat kita, yang tadinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita pada maqam tajrid, kemudian kita turunkan derajat kita sibuk dengan ciptaannya. Itulah yang disebut sebagai inhitatun anil himmatil aliyah, degradasi dari kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita melihat kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Hikam ini yang ditulis oleh Ibnu Athaillah Sakandari, di antara kitab yang menjelaskan Al-Hikam ini adalah ada Iqadhul Al-Himam fi Syarhil Hikam li Ibnu Ajibah, kemudian dan kitab-kitab yang lainnya ada banyak. Maka kita temukan bahwa di kalangan ulama-ulama tasawuf, ya, di kalangan ulama-ulama tasawuf, tajrid itu bertingkat-tingkat.
tajrid itu bertingkat-tingkat. Dalam artian menyikapi ibadah atau membangun hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Ada tajrid yang disebut dengan tajrid az-zahir, yaitu yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala hanya zahirnya. Tajrid az-zahir. Nah, apa itu tajrid az-zahir? Tajrid az-zahir adalah dia meninggalkan berbagai kesibukan duniawi. Dia tinggalkan pekerjaan-pekerjaannya di kantor, di pasar dan lain sebagainya. Kemudian dia memperbanyak qiraat Al-Quran, dia memperbanyak salatnya, dia memperbanyak puasanya, tetapi baru zahirnya yang menjalani hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam konteks ibadah ini baru zahirnya. Itu disebut dengan tajrid az-zahir, meninggalkan sebab-sebab duniawi semata untuk memasukkan dirinya ini ke dalam golongan orang-orang yang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang mesra dengan Allah itu hanya zahirnya. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tajrid al-batin, yaitu yang terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala ini zahirnya tidak terlihat. Zahirnya itu tidak terlihat beribadah kepada Allah, dalam artian zahirnya biasa-biasa saja, hanya sholat 5 waktu, sunnah-sunnah seadanya mungkin. Artinya tidak seperti orang-orang yang ahli ibadah yang waktunya itu sepenuhnya hanya ibadah. Bukan seperti itu. Tajrid al-batin ini adalah yang dia bangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala bukan dalam artian zahirnya yang terlihat nampak mesra dengan Allah Subhanahu wa taala semata, namun yang jauh lebih mesra, yang jauh lebih intens hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah batinnya. Itu disebut dengan tajrid al-batin. Kemudian ada yang tingkatan yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa. Kalau tajrid zahir itu adalah tajrid awam. Tajrid orang-orang pada umumnya. Orang-orang pada umumnya itu berada pada tajrid awam. Tajrid zahir, yang baru mesra dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya zahirnya. Kemudian ada tajrid khawas, yaitu zahirnya terlihat biasa-biasa saja, tetapi batinnya luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan tajrid al-batin, maka itu tajrid bagi orang-orang yang khusus. Ada tajrid khawasil khawas, ada tajrid yang lebih khusus lagi, yaitu baik zahir dan batinnya itu tajrid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tajrid zahir dan batin. Nah, zahirnya telah meninggalkan berbagai sebab-sebab dunia, berbagai pekerjaan-pekerjaan yang menyibukkan dia dengan dunia, dan batinnya pun dengan demikian tidak lagi disibukkan dengan berbagai hal, kondisi yang mengalihkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan tajrid zahir dan batin. Kemudian di dalam syarah atau penjelasan-penjelasan kitab itu, bahwa orang yang berada pada makam tajrid az-zahir itu diibaratkan bahwa seperti orang yang menjalin hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kedustaan. Mengapa dusta? Karena yang terlihat zahirnya mesra dengan Allah, namun batinnya sebenarnya dia disibukkan dengan dunia. Maka kita mengidentifikasi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala
melalui penjelasan-penjelasan hikmah ini. Apakah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masih berada dalam ruang tajrid zahir, yaitu alhamdulillah luar biasa hubungan kita, salat 5 waktu kita sudah tunaikan, puasa Ramadan, berbagai kewajiban kita sudah tunaikan, bahkan mungkin fadilah-fadilah yang lainnya, sunnah-sunnah yang lainnya kita telah tunaikan. Itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi sebenarnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru melalui zahir kita. Batin kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Batin kita masih dipenuhi dengan keinginan-keinginan tertentu, bukan ridha Allah yang kita inginkan, tetapi mungkin pujian manusia agar manusia mengira kita adalah ahli ibadah. Mungkin keinginan-keinginan duniawi luar biasa ibadah kita karena ada niat-niat kita tertentu. Berarti hubungan kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu baru sebatas tajrid az-zahir. Orang yang berada pada tajrid az-zahir ini, salah satu penciriannya adalah ketika dia di tengah keramaian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika dia masuk ke ruang salat, boleh jadi kesibukannya di luar salat itu dia bawa masuk ke dalam salatnya. Betapa banyak di antara kita mungkin yang pekerjaan-pekerjaan kita itu tidak terselesaikan di luar salat, bahkan kita bawa ke dalam salat kita, dalam artian kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tubuh kita ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, namun batin kita bertolak belakang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti selama ini yang terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala itu hanya tubuh kita. Yang terlihat menghadap Allah Subhanahu wa taala itu hanya tubuh kita. Batin kita belum ada koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tajrid al-batin. Tajrid al-batin adalah ketika seseorang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan lagi semata-mata dalam salat 5 waktunya, kewajiban-kewajibannya pada umumnya, tetapi hingga di luar salat pun maka zikirnya kepada Allah itu hidup. Hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tajrid al-batin itu. Meskipun dalam konteks ini itu kalau kata ulama itu hanya orang-orang yang kuat batinnya ketika dia berada dalam keramaian. Ketika dia berada dalam keramaian, tubuhnya tidak tajrid. Tubuhnya tidak tajrid. Tubuhnya berada di pasar, tubuhnya duduk di kursi jabatan, tubuhnya dipenuhi dengan atribut-atribut duniawi, namun batinnya itu senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diberi ilustrasi oleh ulama seperti emas yang terbungkus dengan perak, atau seperti emas yang terbungkus dengan tembaga. Jadi emas yang terbungkus dengan tembaga. Jadi batinnya itu full kepada Allah, namun zahirnya itu terlihat dia sibuk dengan dunia, tapi batinnya luar biasa. Dia bekerja di pasar, berbisnis, tetapi apa yang dia usahakan di pekerjaannya itu, pada bisnisnya itu, semata untuk membuat hubungan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang makanya kita temukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang berada pada maqam tajrid ini, yaitu terlihat bahwa dia adalah seorang bisnismen, terlihat bahwa dia adalah seorang pengusaha, terlihat bahwa pakaiannya begitu mahal, terlihat bahwa rumahnya begitu luar biasa, tetapi pada dasarnya hubungannya secara batin kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Nah, dan begitupun di kalangan para ulama,
Maka yang menjadi tolak ukur di sini dalam tajrid batin ini bukan zahirnya yang kita lihat. Bukan zahirnya. Belum tentu orang yang berada pada kursi pejabat itu batinnya terputus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia itu pernah menjabat sebagai khalifah? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Maka bukan sebuah jaminan bahwa orang yang duduk di kursi pejabat bahwa batinnya itu terputus, bahwa batinnya itu rusak, bahwa batinnya itu tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Belum tentu. Boleh jadi zahirnya yang terlihat seperti itu, tetapi batinnya luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf berada pada maqam tajrid zahir dan tajrid batin. Jadi bukan semata-mata batinnya yang tajrid, bukan semata-mata ruhnya, hatinya yang luar biasa hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hal-hal yang lain yang menyibukkan hatinya, yang memalingkan fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata itu, tetapi tubuhnya pun ikut tajrid bersama dengan batinnya. Artinya ada orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak lagi sibuk dengan dunia. Maka jangan heran ada para wali, para aulia yang terlihat bahwa dia pekerjaannya hanya zikir, pekerjaannya hanya sholat, pekerjaannya hanya ngajar. Dia tidak sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi, tetapi dia dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhannya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi tubuhnya disibukkan dengan berbagai kesibukan-kesibukan dunia itu. Namun dia diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tajrid zahir dan tajrid batin. Namun apakah ruang-ruang ini, kedudukan-kedudukan ini itu berdasarkan keinginan kita atau seperti apa? Kata Ibnu Athaillah, bukan berdasarkan keinginanmu. Iradatuka tajrid atau iradatukal asbab, engkau ingin tajrid atau engkau ingin asbab, bukan berdasarkan keinginanmu, tetapi berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan engkau fokuskan di mana ruangmu, jangan engkau digalaukan, jangan engkau menjadi terbebani dengan kedudukanmu di mana engkau berada. Apakah engkau berada pada ruang tajrid atau engkau berada pada ruang asbab? Bukan itu yang menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah di mana ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ketika engkau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada ruang asbab, maka disitulah ridha Allah. Maka janganlah engkau gundah ketika ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan makhluk, sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan duniawi, sibuk di pasar, sibuk di kantor, sibuk dengan partai politik misalnya, dan lain sebagainya. Karena bukan itu yang menjadi tolak ukur. Yang menjadi tolak ukur adalah adanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pada ruang asbab atau ruang tajrid, itu tidak menjadi persoalan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kita semua ini berada pada ruang tajrid. Allah tidak menghendaki itu, bahwa kita semua meninggalkan pekerjaan-pekerjaan duniawi, hanya memfokuskan diri kita dengan salat, zikir dan lain sebagainya, kemudian kita tinggalkan itu semua. Allah tidak inginkan itu.
Allah tidak inginkan kondisi itu bagi seluruh makhluknya. Karena ketika kita amati narasi-narasi Al-Quran, maka kita harus mengumpulkan berbagai ayat-ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan manusia. Nah, kita bisa temukan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan engkau kecuali hanya untuk liya'budun, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita memahami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas salat, maka itu salah. Kalau kita hanya memahami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar zikir, puasa dan lain sebagainya, maka itu keliru. Karena ketika kita melihat ayat yang lain, Allah juga menjelaskan tujuan daripada penciptaan kita. Tidakkah kita tahu ketika terjadi dialog antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberitakan kepada Allah, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menciptakan di bumi itu khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu makhluk-makhluk yang ikut turut memakmurkan bumi, merawat kelestarian bumi, ikut menjaga keseimbangan kehidupan manusia ini. Itulah khalifah. Andai kata tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semata-mata hanya salat, semata-mata hanya puasa dan zikir dan lain sebagainya, bukankah itu telah dilakukan oleh jin jauh sebelum kita ada, jauh sebelum tubuh manusia ini ada? Jin telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ribuan tahun lamanya. Tetapi Allah menciptakan kita bukan semata-mata tujuan salat, tetapi bagaimana kita ikut andil dalam menjaga kemakmuran bumi ini, menjaga hubungan interaksi kita dengan sesama manusia dan dengan alam raya ini, dalam konteks berada pada maqam asbab tadi, dalam konteks untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga persoalannya bukan berada pada di mana kita berada, bukan berada pada apakah kita ada pada maqam tajrid atau apakah kita berada pada maqam asbab. Yang menjadi inti adalah kita berada di mana Allah ridha kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kita berada pada maqam tajrid, maka jangan galaukan dirimu karena engkau tidak sibuk dengan maqam asbab. Ketika Allah inginkan kita berada pada maqam asbab, maka jangan pusing dengan segala upaya-upaya yang kita anggap bahwa itu adalah sesuatu yang membangun hubungan kita kepada Allah. Karena Allah menginginkan kita berada pada maqam asbab, sehingga di mana berada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang kita jalani. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pertegas di dalam Al-Quran, "Inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sesungguhnya usahaku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita dalam menjalani hidup pun ini, itu pun dalam konteks untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita duduk di kantor kita, berjualan di pasar, semua ada dalam konteks meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Allah ridha bahwa kita berada pada tempat itu, begitupun kita menjalin hubungan kepada Allah melalui salat malam kita, puasa, zikir kita dan lain sebagainya. Bagaimana yang mendasari ibadah zahir itu bukan hawa nafsu, tetapi yang mendasari ibadah-ibadah itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin kita raih. Maka ada suatu ungkapan di kalangan para ulama, maqamuka haitsu aqamakallahu fi. Kedudukanmu itu haitsu aqamakallahu fi. Kedudukanmu itu berdasarkan di mana Allah tempatkan engkau.
Jadi kedudukan kita berdasarkan di mana Allah tempatkan kita. Allah tempatkan kita pada maqam asbab, maka Allah ridha kita berada pada maqam itu. Penuhi kita punya kewajiban sebagai hamba Allah, salat, puasa dan lain sebagainya. Namun fokus atau waktu kita sumbangsikan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala melalui ruang-ruang asbab itu. Maka terjalinlah interaksi sosial, maka terjalinlah hubungan finansial, maka terjadilah keseimbangan hidup di dunia ini. Bisa kita bayangkan kalau hamba Allah Subhanahu wa taala hanya sibuk dengan salatnya, hanya sibuk dengan puasanya, maka siapa yang mengurus kesehatan kita? Siapa yang merawat, yang mengamankan negeri ini? Siapa yang ke laut mencari ikan? Siapa yang ke sawah menanam padi? Siapa yang sibuk dengan bangunan-bangunan kontraktor tadi itu? Maka semua itu adalah dalam rangka untuk khalifah fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin engkau turun ke bumi untuk memakmurkan bumi ini, bukan semata-mata salat. Namun lihatlah, berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amatilah berdasarkan ridha Allah. Kalau Allah ridha kita berada pada kursi pejabat sebagai seorang politikus, maka jalanilah itu dalam konteks untuk meraih ridha Allah. Allah menginginkan kita berada pada kursi direktur, jalanilah itu sebagai seorang direktur yang profesional, namun tujuan orientasi dari seluruhnya itu adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita sebagai bisnismen, maka bisnismen atau bisnis yang kita bangun, seorang bisnismen orientasinya bukan kepentingan dirinya, namun orientasi daripada bisnisnya itu adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia memaksimalkan ikhtiarnya dalam berbisnis. Dia mengoptimalkan segala potensi yang Allah berikan kepadanya, ilmu yang Allah berikan kepadanya, berbagai kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Dia optimalkan itu dalam bisnisnya, namun dalam rangka untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah seorang hamba. Orang tadi ini jauh lebih mulia ketimbang orang yang sibuk dengan sholatnya, ketimbang orang yang sibuk dengan puasanya, namun dia mengabaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Dia mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Dia mengabaikan kewajibannya sebagai istri. Dia mengabaikan kewajibannya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat. Orang yang menjalankan tugasnya pada ruang asbab, namun berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala, terlihat dia duduk di kursi jabatan, itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang berzikir di rumah namun abai dengan kewajiban yang Allah tetapkan kepadanya, keluarganya, tanggung jawabnya yang lain. Maka persoalannya bukan di mana kita berada, namun di mana ridha Allah Subhanahu wa taala berada. Oleh karenanya ada syarat-syarat yang Allah tetapkan, ada syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama terkait tanda-tanda di manakah letak ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa Allah ridha kita berada pada maqam asbab, atau Allah ridha kepada kita berada pada maqam tajrid. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Bagaimana adab-adab kita dalam menjalankan tugas kita pada maqam asbab dan menjalankan tugas kita pada maqam tajrid. Di antara tandanya adalah yang pertama, semua harus berdasarkan syariat Allah. Baik kita berada pada maqam asbab, itu harus berdasarkan prosedur SOP yang Allah tetapkan melalui Al-Quran, Sunnah, dan segala yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Harus berdasarkan syariah.
Bukan berarti bahwa kita diberi tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada maqam asbab kemudian menghalalkan segala cara, tidak. Tetap harus seiring, harus berdasarkan dengan syariah yang Allah tetapkan. Maka yang menjadi kewajiban bagi orang yang berada pada maqam asbab itu adalah bisnisnya, pekerjaannya, apapun yang dia lakukan itu dalam konteks ruang asbab itu semuanya harus sejalan dengan tuntunan syariah. Maka itu kewajiban kita berada pada maqam asbab. Begitupun ketika seseorang Allah tempatkan pada maqam tajrid, harus berdasarkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada maqam tajrid harus berdasarkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berada pada maqam asbab, di antara tandanya orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada pada maqam asbab adalah dia diberi tanggung jawab oleh Allah. Allah takdirkan dia untuk menjadi seorang suami bagi seorang istri, maka dia punya tanggung jawab. Allah takdirkan dia menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya, maka dia punya tanggung jawab. Allah takdirkan dia dengan cara-cara tertentu, dengan prosedur-prosedur tertentu yang digariskan oleh syariah ini, dia menjadi seorang pejabat, dia menjadi seorang politikus, dia mengemban suatu amanah-amanah tertentu dalam sebuah komunitas, masyarakat, komunitas, instansi dan lain sebagainya. Ketika Allah takdirkan dia berada pada kedudukan itu, artinya Allah berikan dia tanggung jawab, berarti itu tanda bahwa Allah menginginkan kita berada pada maqam asbab. Artinya bukan semata-mata kita hanya disibukkan dengan zikir kita, bukan semata-mata kita disibukkan dengan salat puasa kita. Bahkan boleh jadi salat kita itu menjadi sesuatu yang tercela dari sudut pandang agama di saat kita mengabaikan keluarga, dalam artian tanggung jawab yang benar-benar wajib kita penuhi, di saat kita mengabaikan kewajiban kita sebagai pemimpin. Seseorang bertugas sebagai pelayan di sebuah rumah sakit, maka dia mengabaikan pasien-pasien yang wajib yang harus diurus pada saat itu, namun dia lebih memilih untuk salat. Salatnya ini bisa bersifat maksiat kepadanya. Mengapa? Allah tidak ridha dia salat. Allah ridha dia untuk mengurus manusia, untuk mengurus pasien itu. Karena disitulah yang mendatangkan kemaslahatan. Nah, jadi yang menjadi tanda adalah ketika Allah berikan tanggung jawab kepada kita dengan melalui Allah takdirkan kita sebagai suami, Allah takdirkan kita sebagai seorang ayah, Allah takdirkan kita sebagai pemimpin, mencapai kedudukan-kedudukan tertentu berdasarkan jalan-jalan syariah, jalan-jalan yang dibenarkan oleh agama ini. Maka dengan demikian Allah menginginkan kita berada pada maqam asbab. Allah tidak ingin kita berada duduk di rumah hanya sekedar membaca Al-Quran, berzikir, salat dan lain sebagainya. Namun Allah inginkan kita bagaimana kita mengerahkan seluruh potensi yang kita miliki, seluruh pikiran yang Allah anugerahkan kepada kita, itu kita maksimalkan, kita optimalkan untuk mengurus tanggung jawab kita yang Allah berikan kepada kita dalam konteks untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, orang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada maqam tajrid, di antara tandanya adalah, kata ulama, maka segala kehidupan dunianya sudah Allah cukupkan. Bukan dalam artian bahwa dilebihkan berdasarkan keinginan hawa nafsunya, tidak. Allah cukupkan kehidupan dunianya. Katakanlah seseorang yang sudah mencapai usia tua tertentu, fisiknya sudah mulai lemah, mungkin fisiknya sudah tidak kuat lagi untuk bekerja, namun anaknya berkata kepada dia, "Wahai ayahku, aku yang
akan mengirimkan uang bulanan, belanja bulanan untukmu setiap bulannya. Aku ingin engkau duduk di rumah, memperbaiki hubungan, memperbanyak bekal kita, memperbanyak ibadah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini Allah menginginkan dia berada pada maqam tajrid, bukan menginginkan dia berada pada maqam asbab. Ada mungkin beberapa orang, beberapa sosok yang kita temukan, mungkin dia sudah mencapai usia yang tua, kemudian dia tidak punya tanggung jawab, dia tidak punya anak, atau mungkin dia punya anak, anaknya sudah bekerja semua. Kemudian alhamdulillah untuk penghidupan dia tiap bulan, alhamdulillah ada. Fisiknya sudah mulai lemah, boleh jadi dia sudah mengalami sakit-sakitan dan lain sebagainya, tetapi pikirnya, hatinya itu masih disibukkan dengan dunia. Inilah yang Allah ingin, yang Ibnu Athaillah maksudkan, bahwa dia sudah diinginkan oleh Allah untuk mesra semata-mata dengan Allah. Jangan lagi pikir kita, jangan lagi kesibukan kita ini, kesibukan batin kita itu terikat dengan dunia. Sehingga dengan kondisinya yang seperti itu, dia selalu merasa kurang ketika melihat orang-orang diberi nikmat-nikmat berupa duniawi. Itu yang menjadikan dia galau, gundah. Namun sebenarnya fisiknya sudah mulai lemah dan dia penghidupannya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya Allah telah menginginkan baginya untuk berada pada maqam tajrid. Maka inilah yang harus kita identifikasi, harus kita baca, di mana Allah inginkan bagi diri kita ini. Apakah kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin kita berada pada maqam tajrid, ataukah kita zahir kita mungkin masih berinteraksi dengan asbab, namun tentu batin kita senantiasa berada pada tajrid, senantiasa mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tingkatan tajrid yang kedua tadi. Atau jangan sampai selama ini yang baru terjalin kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas zahir kita. Jangan sampai yang hanya tunduk, hanya tubuh kita tunduk kepada Allah, namun pada dasarnya ketika kita sujud yang kita pikirkan adalah dunia. Ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, kita masih disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Berarti selama ini tubuh kita yang baru tajrid kepada Allah, batin kita ini dikuasai dengan dunia ini, sehingga bahkan di dalam salat kita pun di waktu-waktu yang khusus kita harus bermesra dengan Allah, kita masih disibukkan dengan perkara-perkara yang lainnya. Inilah yang Ibnu Athaillah Sakandari ingin tegaskan kepada kita, bahwa mari kita identifikasi diri kita. Apakah kita berada pada maqam tajrid dalam artian tajrid batin, ataukah kita Allah inginkan berada pada maqam tajrid zahir dan batin? Atau jangan-jangan selama ini yang baru tajrid bersama dengan Allah, mesra dengan Allah Subhanahu wa taala, yang baru terlihat menyembah Allah Subhanahu wa taala hanyalah tubuh kita, namun batin kita itu masih terkait, masih terikat, masih terpenjara dengan syahwat-syahwat duniawi. Maka mudah-mudahan dengan hikmah yang Ibnu Athaillah Sakandari sampaikan kepada kita, bahwa iradatuka tajrid, boleh jadi engkau ingin tajrid ma iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah inginkan untukmu berada pada maqam asbab. Keinginanmu untuk tajrid dan meninggalkan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah syahwat yang halus, syahwat yang tersembunyi. Atau sebaliknya, wa iradatukal asbab, keinginanmu sibuk dengan dunia. Ma iqamatillahi iyyaka fit tajrid, sedangkan Allah telah menginginkan bagimu berada pada ruang mesra dengan Allah Subhanahu wa taala.
itu adalah inhitatun anil himmatil aliyah, degradasi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa degradasi? Karena pada hakikatnya Allah telah mengangkat derajat kita, tidak lagi disibukkan dengan ciptaan, Allah yang akan mengurus ciptaan itu. Allah inginkan kepada kita mesra dengannya, kemudian kita ingin mesra dengan ciptaan. Dengan demikian maka itu adalah degradasi, kita turunkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hikmah ini mampu menguatkan kembali, mampu mengoreksi kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa persoalannya bukan berada pada maqam asbab atau bukan berada pada maqam tajrid. Yang terpenting adalah di mana ridha Allah Subhanahu wa taala berada. Semoga dengan demikian maka orientasi dalam kita berinteraksi dengan manusia, dalam menjalankan pekerjaan, dalam menjalankan bisnis kita tetap berada pada segala ikhtiar yang kita upayakan, namun tetap arahnya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita menjalin, membangun ibadah kita, salat, zikir dan lain sebagainya, bagaimana ibadah-ibadah itu bukan dilandaskan pada syahwat kita semata, namun bagaimana kita jauhkan keinginan-keinginan syahwat itu, semata-mata kita jalankan ibadah-ibadah itu berdasarkan keinginan Allah, berdasarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita akan lanjut pada hikmah yang ketiga di pertemuan selanjutnya. Saya kira demikian. Akhirul kalam, fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.